Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dan singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat asosiasi tersebut. Selamat datang di Asosiasi Langit Timur Tuan Muda. Perkenalkan, nama saya Nuhai. Apakah ada yang bisa kami bantu? Seorang pegawai wanita menyapa Ling Jin sambil menatap Bao Chun dengan sinis. Dia ingat betul siapa yang telah berbuat onar beberapa waktu yang lalu. Saat ini Ling Jin beserta Bao Chun telah sampai di Asosiasi Langit Timur untuk membeli informasi mengenai seorang alkemis yang tengah mereka cari. Nona Nuhai, aku ingin mencari informasi mengenai alkemis suci yang berada di benua timur ini. Ling Jin berkata sambil melipatkan tangannya ke belakang. Mari silahkan masuk Tuan Muda. Saya akan mengantarkan Anda menemui manajer asosiasi karena selain ketua, hanya beliaulah yang mengetahui informasi yang Tuan maksud, jawab Nuhai lalu berjalan memandu mereka berdua menuju ruang manajer. Gedung Asosiasi Langit Timur terdiri dari 3 lantai di mana lantai dasar untuk menjual informasi umum mengenai kota Jilin, lantai 2 untuk informasi mengenai misi yang diadakan Kekaisaran Wei, jadwal lelang hingga informasi turnamen. Sedangkan lantai ketiga untuk menjual informasi yang bersifat rahasia. Setelah beberapa saat berjalan, mereka bertiga tiba di depan ruang manajer yang terletak di lantai 3 gedung Asosiasi Langit Timur. Nuhai kemudian mengetuk pintu ruang tersebut dan berucap, "Tuan, ada tamu yang ingin menemui Anda." Lalu tidak lama berselang, seorang pria paruh baya berambut pendek membuka pintu itu. "Selamat datang Tuan Muda, saya Dusen manajer Asosiasi Langit Timur. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Manajer Dusen berkata sambil melirik ke arah Bao Chun yang saat ini berdiri di belakang Ling Jin. "Manajer Sen, aku ingin mencari informasi mengenai alkemis suci yang ada di benua timur." "Oh iya, ini adalah temanku. Mohon manajer memaafkan atas apa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu." Ling Jin berkata sambil memperkenalkan Bao Chun. Manajer Dusen hanya menghela nafasnya panjang ketika melihat pemuda berambut merah tersebut. Sementara Bao Chun menyembunyikan tubuhnya di belakang punggung sahabatnya itu. "Sudahlah Tuan Muda, mungkin dia memang benar-benar lupa tidak membawa uang. Mari silahkan masuk." "Manajer Sen, aku ingin mencari informasi mengenai alkemis suci di benua timur ini." Ling Jin langsung mengutarakan tujuannya datang ke Asosiasi Langit Timur. Pria paruh baya itu mengerutkan keningnya mendengar perkataan dari tamunya. Sangat jarang sekali yang mengetahui tentang adanya alkemis suci di benua ini, jadi dia sedikit terheran karena pemuda itu mengetahuinya. "Tuan Muda, jika Anda menginginkan informasi tentang alkemis suci, saya bisa memberikannya. Namun untuk harganya tidaklah murah mengingat kebesaran beliau." Manajer itu berkata sambil sedikit membungkukkan badannya. Kemudian dia menjelaskan jika Ling Jin harus membayar 5.000 koin emas untuk informasi tersebut. Bao Chun terkejut mendengarnya. Dia merasa bahwa manajer itu sedang berusaha merampok mereka berdua. "Hei manajer, bukankah itu terlalu mahal hanya untuk sebuah informasi?" "Sudahlah Chun, yang terpenting kita bisa menemukan keberadaannya." Ling Jin menyela perkataan sahabatnya lalu mengeluarkan 5.000 koin emas dan memberikannya kepada manajer Dusen. Manajer itu menerima uang yang diberikan Ling Jin lalu mulai menjelaskan mengenai alkemis tersebut. Dia mengatakan bahwa keberadaannya sangatlah misterius, bahkan sang kaisar terkadang hanya kembali dengan tangan kosong saat menemui dirinya di puncak Gunung Ziyuan, tempat di mana dia mengasingkan diri. "Begitulah Tuan Muda. Saya hanya bisa memberikan informasi mengenai dirinya, tapi saya tidak bisa menjanjikan Anda bisa bertemu dengannya di puncak Gunung Ziyuan." Manajer Dusen mengakhiri penjelasannya. "Tidak masalah manajer, terima kasih atas bantuannya," ucap Ling Jin.
Sama-sama Tuan Muda. Semoga Anda berhasil bertemu dengan beliau. Manajer Dusen menjawab kemudian mengantarkan mereka berdua hingga di depan gedung Asosiasi Langit Timur. Setelah berpamitan, Ling Jin dan Bao Chun segera bergerak menuju puncak Gunung Ziyuan yang berada di sebelah barat laut kota Jilin. Begitu melewati tempat yang sepi, Ling Jin memegang bahu Bao Chun kemudian mereka berdua menghilang dari tempat itu dan muncul di puncak sebuah gunung yang kaya akan berbagai macam tanaman obat. Pohon-pohon besar dan rindang tumbuh di sekitaran tanaman-tanaman obat tersebut. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah gubuk kecil yang berada di bawah sebuah pohon besar. Lalu kedua pemuda itu menghampiri gubuk tersebut. Tok, tok, tok. Ling Jin mengetuk pintu gubuk itu, namun setelah beberapa saat tidak ada jawaban. Kemudian Bao Chun mencoba untuk mengetuknya dan hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban. Setelah berpikir sejenak, Ling Jin tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang terlintas di benaknya. Baiklah, jika kau tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu, gumamnya dalam hati. Hei Pak Tua, jika kau tidak mau keluar menemui kami, maka aku akan membakar semua tanaman obatmu. Ling Jin berkata dengan menggunakan ki hingga suaranya terdengar menggema di puncak Gunung Ziyuan. Benar saja, tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki dengan kisaran usia 45 tahunan. Wajahnya sangat bersih dan tidak memiliki jenggot sama sekali. Dia melayang perlahan menghampiri mereka berdua dengan wajah yang kesal. Bocah, berani-beraninya kau menggertakku. Tindakan yang bahkan Kaisar Wei pun tidak berani untuk melakukannya. Ucap pria itu ketika sampai di depan Ling Jin dan Bao Chun. Senior, aku benar-benar minta maaf telah mengganggu Anda. Tapi aku tidak punya cara lain agar senior mau menemui kami mengingat tidak sembarang orang bisa bertemu dengan senior. Ling Jin menjawab sambil sedikit membungkukkan badannya diikuti oleh Bao Chun. Katakan ada perlu apa kalian mencariku hingga menggunakan cara seperti ini? Sahut pria itu. Ling Jin lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke benua timur untuk meminta bantuan pria itu membuatkan sebuah pil, termasuk dari mana tempat mereka berasal. Dia juga mengatakan jika waktunya sudah tidak banyak, untuk itu dia terpaksa menggertaknya agar mau menemui mereka berdua. Pria itu manggut-manggut mendengar penjelasan pemuda tersebut. Kemudian dia menajamkan kedua matanya dan melihat ke dalam tubuh Ling Jin, namun yang dia dapatkan hanyalah sebuah ruang hampa yang tidak bertepi. Setelah itu pandangannya bergerak ke arah Bao Chun dan memperhatikannya dengan seksama. Kedua bola matanya membulat sempurna begitu melihat ke dalam tubuh Bao Chun. Keningnya terlihat berkeringat saat melihatnya. Itu, senior, apakah Anda bersedia membantu kami membuatkan pil? Aku membutuhkannya untuk menyembuhkan ayahku. Perkataan Ling Jin sedikit mengagetkan pria tersebut. Mengingat kegigihanmu jauh-jauh dari benua tengah untuk mencariku, aku akan membantumu. Namun, beritahu dulu siapa kalian sebenarnya. Pria itu berkata dengan meninggikan suaranya. Senior, kami tidak mengerti apa maksud Anda. Kami hanyalah dua pemuda dari kalangan yang biasa. Ling Jin berkata sambil mengerutkan keningnya. Kalian mungkin bisa mengelabui orang lain, tapi tidak denganku. Apa kalian tahu siapa aku sebenarnya? Pria itu berkata dengan tatapannya yang tajam mengarah kepada mereka berdua. Ling Jin dan Bao Chun semakin kebingungan mendengar perkataan pria itu. Mereka merasa jika orang itu sudah kehilangan kewarasannya. Pria tersebut menghela nafas dan memejamkan kedua matanya. Lalu dia berkata sambil menunjuk ke arah mereka satu persatu. Aku seperti melihat ruang hampa yang sangat luas dan tidak berujung. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa-apa di dalam dirimu. Dan kau bocah rambut merah, aku melihat sesuatu yang mengerikan sedang tertidur di dalam tubuhmu. Apa? Kedua pemuda itu terkejut ketika mendengar hal tersebut. Ling Jin memaklumi alasan pria itu tidak bisa melihat apapun di dalam tubuhnya. Tapi Bao Chun, sesuatu yang mengerikan sedang tertidur di dalam tubuhnya. Senior, mungkin senior salah lihat. Aku saat ini sehat-sehat saja dan tidak merasakan sesuatu yang aneh selama ini.
Bao Chun berkata dengan sedikit terbatas sambil memeriksa seluruh bagian tubuhnya. Heh, itu karena dia belum bangkit. Makanya kau belum menyadarinya, ucap pria itu singkat. Dan kau, aku tahu tentang mata emasmu. Di 3 dunia ini, hanya 3 sosok saja yang memilikinya, yaitu Mahadewa, Senior Senling dan Yang Agung. Aku tidak tahu dari mana kau bisa memiliki mata emas itu, imbuh pria tersebut. Senior, Senling yang kau. Perkataan Bao Chun terhenti saat Ling Jin memberi tanda dengan tangannya. Senior, dari mana Anda tahu semua itu? Tentang sesuatu yang berada di dalam tubuh temanku ini, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tanya Ling Jin. Dia merasa seharusnya juga bisa melihat sesuatu itu dengan mata emasnya. Namun selama ini dia tidak pernah menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam tubuh Bao Chun. Karena sekarang kau masih sangat-sangat lemah. Itulah kenapa kau tidak bisa melihatnya selama ini. Dan alasan kenapa aku bisa melihatnya. Pria itu tidak melanjutkan perkataannya. Lalu sesaat kemudian, wush, wujud pria itu berubah menjadi sosok kakek-kakek berambut hitam dengan jenggotnya yang panjang. Di keningnya muncul sebuah simbol daun berwarna hijau cerah. Semerbak harum aroma obat yang menenangkan merembes dari dalam tubuhnya memenuhi area puncak Gunung Ziyuan. Matanya menatap Ling Jin dan Bao Chun dengan sangat tenang. Hao! Kedua sahabat itu tersentak sangat kaget melihat sosok yang berada di hadapan mereka saat ini. Dia adalah sang dewa obat Yao Pin, dewa tertua kelima di dunia atas. Tapi, bagaimana dia bisa berada di dunia tengah ini? Dewa obat Yao Pin, Ling Jin dan Bao Chun berkata dengan bersamaan. Lalu Bao Chun segera bersujud kepadanya, sedangkan Ling Jin hanya membungkukkan badannya saja. Tentu hal tersebut membuat Yao Pin mengerutkan keningnya karena merasa heran dengan tindakan Ling Jin. Bocah, kenapa kau tidak bersujud kepadaku? Yao Pin bertanya kepada pemuda bermata emas itu. Ling Jin menjawab jika dia hanya bersujud kepada orang tua dan kedua kakeknya saja. Selain itu, dia hanya menghormati orang yang memang pantas dia hormati, tapi tidak untuk bersujud. Yao Pin manggut-manggut mendengar jawaban Ling Jin. Dia terlihat kagum dengan prinsip pemuda itu, meski bertemu dengan seorang dewa seperti dirinya namun tidak serta-merta membuatnya bersujud kepadanya. Hal yang baru pertama kali ini dia temukan sepanjang hidupnya menjadi seorang dewa di dunia atas. Baiklah, tidak masalah, aku memahami alasanmu. Kau memang pemuda yang sangat menarik, ucap Yao Pin lalu kembali merubah wujudnya ke bentuk manusia biasa. Masuklah, Yao Pin berkata sambil melangkahkan kaki menuju gubuk kecilnya diikuti Ling Jin dan Bao Chun. Dewa, bagaimana? Apakah Anda bersedia membuatkan pil untuk kesembuhan ayah saya? Ling Jin langsung bertanya begitu mereka berada di dalam gubuk kecil milik Yao Pin. Kau tenanglah, ayahmu tidak akan mati, meskipun dia terkena serangan iblis tapi masih bisa diselamatkan. Yao Pin menjawab sambil membuatkan teh untuk kedua pemuda tersebut. Bagaimana Anda tahu ayah saya terkena serangan iblis? Ling Jin terkejut mendengar jawaban Yao Pin. Heh, saat kau mengatakan tujuanmu datang ke sini, aku bisa mengetahui keadaan ayahmu melalui pikiranku. Kau jangan meremehkan kemampuan seorang dewa obat. Yao Pin terkekeh menanggapi keterkejutan Ling Jin. Minumlah. Yao Pin mempersilahkan dua pemuda itu untuk menikmati teh hasil racikannya. Terima kasih dewa, ucap Ling Jin dan Bao Chun kemudian mulai meminum teh mereka. Wow! Teh ini benar-benar sangat enak. Baru pertama kali selama hidupku merasakan teh seenak ini. Bao Chun berseru kegirangan memuji kelezatan teh racikan Yao Pin. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja Bao Chun terdiam sejenak lalu segera mengambil sikap kultivasi. Boom! Tingkat praktik Bao Chun naik menjadi ranah bumi tahap menengah. Ledakan energi teredam keluar dari dalam tubuh pemuda berambut merah itu. Namun anehnya, gubuk kecil Yao Pin tidak terpengaruh sama sekali dengan ledakan energi tersebut. Terima kasih dewa, terima kasih. Bao Chun bersujud berkali-kali kepada Yao Pin karena berhasil naik tingkat berkat meminum teh buatannya. Sudahlah,
Tidak perlu bersikap seperti itu. Aku tahu kau sudah dalam batas maksimal dalam tingkat praktikmu sebelumnya dan membutuhkan dorongan untuk bisa naik ke tingkat selanjutnya. Yao Pin menjawab sambil tersenyum ringan. Ling Jin terlihat ikut senang melihat sahabatnya telah berhasil naik tingkat. Kemudian dia bertanya kepada Yao Pin, "Dewa, bagaimana Anda bisa berada di dunia tengah ini?" Yao Pin memegangi janggutnya mendengar pertanyaan Ling Jin, lalu dia menjawab, "Aku mengasingkan diri di sini karena aku memutuskan untuk berhenti dari urusan para dewa. Sedangkan jabatanku sekarang dipegang oleh muridku." Ling Jin manggut-manggut kemudian kembali bertanya, "Dewa, lalu apa maksud perkataan Anda sebelumnya mengenai sesuatu yang sedang tertidur di dalam tubuh teman saya?" Ekspresi Yao Pin berubah serius saat mendengar pertanyaan dari pemuda yang berada di hadapannya. Kemudian dia berkata, "Sesuatu yang aku maksud itu adalah jiwa dari Si Senze." Si Senze. Ling Jin dan Bao Chun terlihat bingung dengan nama yang disebutkan oleh Yao Pin. Yao Pin menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan mereka berdua. "Benar, Si Senze. Aku masih ingat dengan jelas akan nama itu. Sosok yang membuat kekacauan di dunia para dewa beberapa juta tahun yang lalu." Si Senze adalah seorang pangeran yang berasal dari galaksi Heise Yanjing. Dulu dia terlibat cinta segitiga dengan Dewi Langit Utara dan Dewa Matahari. Waktu itu Dewi Langit Utara adalah kekasih dari si Senze, namun Dewi tersebut juga menjalin hubungan secara diam-diam dengan Dewa Matahari tanpa sepengetahuan si Senze selama ribuan tahun. Dewa Matahari yang sangat tergila-gila dengan kecantikan Dewi Langit Utara akhirnya datang untuk melamarnya. Akan tetapi lamaran dari Dewa Matahari ditolak karena saat itu dia masih berstatus kekasih seorang pangeran dari galaksi Heise Yanjing. Merasa dirinya adalah seorang dewa yang agung, Dewa Matahari memberikan pilihan kepada Dewi Langit Utara untuk memilih antara dirinya atau si Senze. Karena cintanya kepada si Senze sangat besar dan sang pangeran mencintainya dengan tulus, Dewi Langit Utara mengatakan jika dia lebih memilih kekasihnya dan memutuskan hubungan dengan Dewa Matahari pada saat itu juga. Dewa Matahari tentu saja tidak terima dan merasa statusnya sebagai seorang dewa yang agung sama sekali tidak dipandang oleh Dewi Langit Utara. Pada akhirnya Dewa Matahari memutuskan jika dia tidak bisa memiliki Dewi Langit Utara, maka jangan harap si Senze juga bisa memilikinya. Penolakan itu membuat Dewa Matahari murka dan berakhir dengan tragis. Dewi Langit Utara dibunuh pada saat itu juga. Setelah itu Dewa Matahari meninggalkan jasadnya begitu saja. Si Senze yang saat itu mendapati kekasih tercintanya sudah tidak bernyawa menjadi gelap mata. Dia diberitahu oleh salah seorang pelayan dari Dewi Langit Utara bahwa pelaku pembunuh kekasihnya adalah Dewa Matahari. Mendengar hal itu, si Senze kemudian menitipkan jasad Dewi Langit Utara kepada pelayan tersebut dan segera melesat menuju galaksi Lance, galaksi di mana 3 dunia ini berada untuk menuntut balas. Dia terus menelusuri dunia para dewa hingga akhirnya menemukan keberadaan Dewa Matahari yang saat itu sedang berbincang dengan Dewa Petir. Kedatangan si Senze yang penuh dengan aura membunuh tentu saja mengejutkan Dewa Matahari. Tanpa basa-basi pangeran itu menghajar mereka berdua. Waktu itu dia berhasil membunuh Dewa Petir. Namun sayang meski dalam keadaan terluka parah, Dewa Matahari berhasil kabur. Hal itu membuat si Senze menjadi sangat murka. Dia mengamuk di dunia para dewa serta menghancurkan dan membunuh apa saja yang dia temui hingga membuat para penduduk menjadi sangat ketakutan. Kaisar Langit yang mengetahui kabar tersebut segera mengutus beberapa dewa bersama pasukan langit untuk membunuh si Senze. Namun apakah kalian tahu kejadian selanjutnya? Yao Pin menjeda penjelasannya dan bertanya kepada Ling Jin dan Bao Chun. Kedua pemuda itu menggelengkan kepala secara bersama-sama. Kini mereka berdua terlihat seperti dua orang anak yang sedang didongengkan oleh ayah mereka sebelum tidur. Yao Pin sejenak meminum tehnya karena merasa tenggorokannya sudah mulai kering lalu melanjutkan kembali ceritanya. Si Senze pada saat itu berhasil membuat para dewa dan pasukan langit menjadi kocar-kacir. Dia berhasil membunuh Dewa Tombak, Dewa Pedang, Dewa Bintang,
dan melukai Dewa Ashura dengan berat. Jutaan pasukan langit juga mati di tangannya. Kemudian dengan sisa kekuatannya, Dewa Ashura menghadap Kaisar Langit dan mengabarkan kegagalan mereka. Kabar itu membuat Kaisar Langit menjadi cemas. Dia tidak menyangka si Senze terlampau kuat bahkan bagi Dewa Ashura sekalipun. Lalu Kaisar Langit menghubungi Yang Agung untuk meminta bantuan. Akan tetapi dikarenakan Yang Agung pada saat itu berstatus sebagai penjaga nirwana, dan tidak boleh turun tangan langsung demi terjaganya keseimbangan antar semua galaksi, dia menghubungi sahabatnya Mahadewa untuk mengatasi permasalahan yang tengah melanda dunia para dewa. Si Senze merasa gentar saat melihat kedatangan Mahadewa. Dia kemudian kabur keluar dari galaksi Lance. Mahadewa tentunya tidak membiarkan dia lolos dan memburunya hingga akhirnya berhasil menghadang si Senze di galaksi Meiyumingzi. Mahadewa menghajarnya habis-habisan di sana. Lalu dia menyegel jiwa si Senze dan memenjarakannya di dalam lubang hitam agar dia tidak bisa bereinkarnasi. Tidak sampai di situ, Mahadewa yang mengetahui alasan si Senze mengamuk kemudian segera mencari keberadaan Dewa Matahari yang sedang bersembunyi. Dia menghajar Dewa Matahari lalu menyerahkannya kepada Kaisar Langit untuk diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dewa Matahari akhirnya dicopot dari jabatannya dan dipenjarakan ke dalam penjara pagoda kesengsaraan milik Mahadewa hingga saat ini. Kisah si Senze begitu membekas di hati semua penghuni dunia dewa hingga mereka menjulukinya sebagai sang pembantai dewa. Yao Pin mengakhiri ceritanya. Ling Jin manggut-manggut mendengarkan semua cerita dari Yao Pin. Lalu dia berkata, saya tidak menyangka jika selain 3 dunia ini, masih ada dunia lain yang berada di luar galaksi Lance. Yao Pin terkekeh mendengar perkataan Ling Jin. Nah, di seluruh alam semesta ini masih banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap sampai sekarang. Ling Jin menganggukkan kepalanya menyetujui pernyataan dari Yao Pin. Dia berjanji setelah kesembuhan ayahnya, dia akan segera kembali berlatih untuk menjadi kultivator terkuat di antara yang terkuat. Nah, yang aku khawatirkan apabila kelak jika jiwa si Senze telah bangkit dan menyatu dengan jiwa temanmu, ingatan masa lalunya juga turut kembali. Yao Pin berkata dengan ekspresi wajah yang terlihat cemas. Si Senze bukanlah keberadaan yang patut untuk diremehkan. Sosok pangeran itu memiliki rambut berupa api hitam yang bercahaya. Salah satu keunikan dari kemampuannya adalah semakin dia terluka, maka dia akan semakin bertambah kuat. Selain itu dia juga bisa menggandakan tubuhnya menjadi banyak, imbuh Yao Pin sambil melihat Bao Chun. Pemuda berambut merah itu kini terlihat sedang memegangi rambut dan menggerak-gerakkannya sambil membayangkan jika rambutnya berupa api yang berkobar-kobar. Ling Jin hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan sahabatnya. Kemudian dia bertanya kepada Yao Pin, Dewa, lalu bagaimana bisa jiwa dari si Senze ini berada di dalam tubuh Bao Chun? Mengenai hal itu, aku juga tidak mengetahuinya. Sudahlah. Biarkan waktu yang akan menjawab. Aku hanya bisa berharap semoga kelak ingatan masa lalunya tidak turut kembali karena akan sangat berbahaya bagi penghuni 3 dunia ini, jawab Yao Pin. Tidak kusangka Dewa Makan ini memiliki rahasia yang begitu besar. Ling Jin berkata sambil menepuk-nepuk bahu Bao Chun. Itu belum seberapa jika dibandingkan dengan jurus amukan Dewa Makanku. Bao Chun menjawab dengan mendongakkan kepalanya. Ya, terserah kau saja, sahut Ling Jin dengan tatapan malas. Mereka bertiga akhirnya bercengkerama selama beberapa waktu. Yao Pin juga meminta Ling Jin dan Bao Chun untuk merahasiakan identitasnya karena hanya kepada mereka berdualah dia menunjukkan wujud aslinya setelah mengetahui kelebihan pada kedua pemuda tersebut. Dan singkat cerita, dan kita beralih tempat, malam hari di kota Jilin. 2 pemuda sedang menyantap makanan mereka dengan lahap. Berbagai hidangan yang tersedia di atas meja mereka habis tidak tersisa. Ling Jin dan Bao Chun saat ini sedang berada di sebuah kedai makan yang letaknya berdekatan dengan penginapan mereka. Kedua sahabat itu memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu selepas mengunjungi Yao Pin. Segarnya, Bao Chun bergumam setelah menenggak arak yang mereka pesan.
Jin, aku tidak menyangka bisa berbincang langsung dengan seorang dewa, ucapnya lalu menenggak lagi arak dalam guci yang dia pegang. Ling Jin mengangkat kedua bahunya menanggapi perkataan Bao Chun. Mungkin ini merupakan keberuntungan kita, jawabnya singkat. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Bao Chun bertanya lagi. Tentu saja memberikan pil kebangkitan ini kepada ayah. Aku sudah rindu memasak bersamanya. Ling Jin menjawab sambil melihat ke dalam cincin ruangnya di mana terdapat sebuah pil tingkat legenda berwarna putih bening. Terdapat sebuah motif setetes air berwarna biru cerah di dalamnya dan dikelilingi aura kehidupan yang terus bergerak mengelilingi pil tersebut. Setelah membayar pesanan mereka, kedua sahabat itu kemudian pergi meninggalkan kedai untuk kembali ke penginapan. Sesampainya di dalam kamar penginapan, Ling Jin merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Lalu dia teringat jika sebelumnya mempunyai rencana untuk mengunjungi Mo Lianfeng di dunia para iblis. Pemuda itu lalu kembali beranjak dari ranjang dan menghilang saat itu juga. Swoosh! Ling Jin muncul di taman istana kerajaan iblis, namun dia tidak mendapati Mo Lianfeng di sana. Para pasukan iblis yang sedang berjaga langsung bersujud kepadanya begitu tahu siapa yang sedang berkunjung ke istana. Hormat kepada Tuan Muda Kerajaan Bangsa Iblis. Mereka berkata dengan serempak, "Hai sekalian ini, aku kan sudah bilang tidak perlu bersujud jika tidak ada kakek," ucap Ling Jin sambil menggelengkan kepalanya. "Sekarang antarkan aku menemui Paman Feng." Sementara itu di ruang pertemuan utama istana kerajaan bangsa iblis, Mo Lianfeng sedang berbincang dengan beberapa jenderalnya dengan raut wajah mereka yang terlihat serius. Jenderal Mo Fang juga turut serta dalam perbincangan itu. "Paman Feng," sebuah suara terdengar di tengah-tengah perbincangan mereka. Mo Lianfeng dan beberapa jenderalnya menolehkan pandangan ke arah pintu masuk ruang pertemuan. Seketika ekspresi wajah mereka berubah cerah mengetahui siapa yang datang. "Tuan Muda." Mo Lianfeng menghampiri Ling Jin diikuti jenderal-jenderalnya. Tidak seperti biasanya, mereka menyambut pemuda itu dengan wajah antusias. Hal ini membuat Ling Jin menjadi heran sekaligus bingung. Paman Feng, ada apa dengan raut wajah kalian? Sepertinya sedang bahagia." Ling Jin bertanya karena tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Hehehehe, Tuan Muda, aku telah mendengar semua yang telah terjadi selama peperangan itu dari Jenderal Mo Fang." Mo Lianfeng menjawab dengan sumringah kemudian mempersilahkan Ling Jin untuk duduk di singgasana utama kerajaan bangsa iblis. Pemuda itu mengerutkan keningnya semakin heran dengan tingkah Raja Iblis itu. Lalu dia kembali bertanya, "Paman Feng, ada apa sebenarnya? Kenapa raut wajah kalian terlihat sangat senang hari ini? Tidak seperti biasanya." Mo Lianfeng memejamkan kedua matanya sambil berkata, "Tuan Muda, kami hari ini merasa bahagia karena penguasa bangsa iblis yang baru telah terpilih." "Penguasa iblis? Bukankah selama ini kakek yang menjadi penguasa bangsa iblis?" Ling Jin balik bertanya. Dia saat ini benar-benar tidak mengerti maksud perkataan Mo Lianfeng. Raja bangsa iblis itu lalu menjawab kebingungan Ling Jin. "Tuan Muda, pohon kegelapan abadi telah meneteskan embunnya saat peperangan beberapa waktu yang lalu. Embun itu bernama Embun Iblis. Lalu maksud Paman?" Ling Jin bertanya lagi. "Menurut sebuah catatan kuno yang tertulis di badan pohon kegelapan abadi, bangsa iblis akan memiliki sesosok penguasa yang telah dipilih oleh pohon itu sendiri melalui Embun Iblis. Embun Iblis melambangkan kelahiran baru bagi semua bangsa iblis di dunia bawah ini." Mo Lianfeng memberi penjelasan kepada Ling Jin. "Tuan Muda, Jenderal Mo Fang memberitahu hamba jika embun tersebut telah memilih Tuan Muda pada saat peperangan itu sedang berlangsung," ucapnya. "Apa? Jadi yang waktu itu masuk ke dalam tubuhku adalah embun iblis?" Ling Jin terkejut mendengar perkataan Mo Lianfeng. Kemudian dia kembali berkata, "Paman Feng, sebenarnya kedatanganku ke sini juga untuk menanyakan hal itu. Waktu peperangan berlangsung, tubuhku berubah menjadi seperti iblis setelah embun itu masuk ke dalam tubuhku." Mo Lianfeng memegangi dagunya menanggapi perkataan Ling Jin. Setelah beberapa saat,
salah seorang jenderal utamanya yang bernama Mo Hanse bersuara. Tuan Muda, menurut hamba hal itu dikarenakan Anda bukanlah asli dari bangsa iblis. Maka dari itu wujud Anda berubah menjadi seperti iblis. Ling Jin dan yang lainnya manggut-manggut mendengar perkataan Mo Hanse. Kemudian Ling Jin berkata, Jenderal, menurutku perkataanmu itu sangatlah masuk akal. Tuan Muda, sesosok penguasa yang telah dipilih oleh pohon kegelapan abadi haruslah ditasbihkan dengan menyerap kekuatan yang selama ini telah disimpan oleh pohon itu untuk penguasa selanjutnya setelah yang mulia leluhur Dewa Iblis Mo Jin, ucap Mo Lianfeng kepada Ling Jin. Ditasbihkan, menyerap kekuatan. Pemuda bermata emas itu terlihat heran menanggapi perkataan Mo Lianfeng. Benar Tuan Muda, Yang Mulia leluhur Dewa Iblis bercerita kepada kami mengenai hal tersebut. Setelah proses itu, maka sosok penguasa yang dipilih oleh pohon kegelapan abadi akan memiliki kekuatan maha dahsyat yang bisa menggetarkan jiwa para dewa, jelas Mo Lianfeng. Sepertinya menarik, Ling Jin bergumam dalam hati. Paman Feng, kenapa harus pohon itu yang memilih penguasa melalui embun iblis? Bukankah kakek bisa menyerahkan kekuasaannya jika dia mau? Tanya Ling Jin kepada Mo Lianfeng. Raja para iblis itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak bisa seperti itu Tuan Muda. Pohon kegelapan abadi sudah ada di sini sangat lama, bahkan sebelum bangsa iblis menghuni dunia bawah. Jika pohon itu telah memilih penguasa yang baru, maka segala kekuasaan penguasa sebelumnya akan berpindah dengan sendirinya. Simbol dari penguasa bangsa iblis adalah lingkaran hitam yang berada di atas kepala penguasa itu, ucap Mo Lianfeng sambil menunjuk ke arah atas kepala Ling Jin. Tiba-tiba Jenderal Mo Fang turut berkata, mohon maaf Yang Mulia Raja, tapi waktu itu di atas kepala Tuan Muda tidak ada simbol sama sekali. Apa? Mo Lianfeng dan beberapa jenderalnya yang lain tersentak sangat kaget mendengar perkataan dari Mo Fang. Menurut mereka sangat mustahil hal itu bisa terjadi karena Mo Jin sendirilah yang mengatakan tentang simbol lingkaran hitam di atas kepalanya waktu itu. Akan tetapi yang tidak mereka sadari adalah keberadaan dari Seng Huo Quan, suatu keberadaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Jika muncul, Seng Huo Quan hanya bisa dilihat oleh pemiliknya sendiri dan para dewa. Ling Jin memahami keterkejutan mereka lalu dia berkata, Paman, mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Jenderal Mo Hanse sebelumnya jika aku bukanlah asli bangsa iblis. Keberadaan lingkaran hitam itu kemungkinan berubah menjadi simbol lingkaran hitam yang muncul di keningku. Mungkin yang dikatakan Tuan Muda ada benarnya. Sudahlah. Yang terpenting adalah pohon kegelapan abadi telah memilih Tuan Muda sebagai penguasa bangsa iblis selanjutnya. Hamba yakin, leluhur Dewa Iblis juga akan merasa sangat senang dengan hal ini. Mo Lianfeng berkata sambil memperlihatkan senyumnya yang menyeramkan. Kemudian dia juga menjelaskan jika untuk melakukan ritual penasbihan itu harus menunggu Mo Jin kembali, karena keberadaan pohon kegelapan abadi hanya penguasa bangsa iblislah yang mengetahuinya. Dalam artian selama ini, selain Mo Jin tidak ada yang tahu di mana pohon tersebut berada. Ling Jin menganggukkan kepalanya menanggapi penjelasan dari Mo Lianfeng. Dia berpikir jika hal itu ada baiknya, sebab sebelumnya Seng Huo Quan telah memberi tanda bahwa sudah waktunya dia untuk mempelajari kitab Dewa Naga. Jadi sambil menunggu kakeknya datang, dia akan mempelajari kitab itu terlebih dahulu. Selain sumber dari segala pengetahuan dan kekuatan, Seng Huo Quan juga memiliki kesadaran sendiri, namun saat ini Ling Jin belum menyadari akan hal itu. Pemuda itu tiba-tiba teringat akan sesuatu yang ingin dia hadiahkan untuk Mo Lianfeng. Paman Feng, sebenarnya aku ada hadiah yang ingin kuberikan untukmu, tapi aku lupa membawanya. Wajah Raja para Iblis itu berubah sangat cerah mendengar Tuan Mudanya akan memberinya hadiah, lalu dia bertanya. Hadiah apa itu Tuan Muda? Kenapa harus repot-repot? Tapi jika Tuan Muda memaksa maka hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Ling Jin tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Mo Lianfeng. Bukan hal yang besar Paman, namun lumayan untuk dijadikan tambahan koleksi peliharaan Paman di kolam taman istana kerajaan.
Hamba jadi tidak sabar untuk bisa segera melihat hadiah yang Tuan Muda maksudkan, jawab Mo Lianfeng. Baiklah Paman, kalau begitu aku pamit dulu. Nanti jika sudah waktunya, aku akan kembali lagi ke sini. Ling Jin berpamitan kepada Mo Lianfeng dan para jenderal utamanya lalu menghilang dari tempat itu dan muncul kembali di atas ranjang dalam kamarnya. Hah, aku sudah tidak sabar menantikan hal itu. Kira-kira bagaimana ya reaksi kakek nanti saat tahu jika aku akan menjadi penerusnya? Gumam Ling Jin dalam hati. Lalu pemuda tampan itu merebahkan tubuh dan memejamkan kedua matanya. Dan singkat cerita, kita balik lagi ke benua tengah. Di Sekte Raja Wali, Tetua Yin, kau sudah tiba duluan. Ling Jin berkata sambil berjalan menghampiri Tetua Yu Yin. Di samping pemuda itu Tetua Agung yang Taoshan mendampinginya dengan Bao Chun, Tetua Wei Jun dan Tetua Wen Li di belakang mereka. Saat ini Ling Jin dan Bao Chun sudah tiba di Sekte Raja Wali. Mereka memutuskan untuk langsung memberikan pil kebangkitan kepada Liu Bing yang sekarang masih tidak sadarkan diri. Ciner, kau datang. Tetua Yu Yin terlihat senang melihat kedatangan Ling Jin. Di sampingnya Bing Xie juga turut ikut dengannya menemani Liu Bing. Selepas meninggalkan dunia siluman, dia segera pergi ke Sekte Raja Wali ditemani Bing Xie yang saat ini sudah menjadi anak angkatnya. Begitu tiba, Tetua Yu Yin merasa sangat terpukul melihat kondisi Liu Bing. Bahkan dia sempat menangis waktu itu. Tetua Yin, aku datang ke sini ingin memberikan pil ini untuk ayah. Ling Jin berkata sambil mengeluarkan sebutir pil bening yang dikelilingi aura kehidupan dari dalam cincin ruang. Pil tingkat legenda. Tetua Agung yang Taoshan terkesiap melihat pil tersebut. Dengan merasakan energi yang terpancar tentu dia tahu berada di tingkat apa pil yang saat ini berada di tangan Ling Jin karena dia juga merupakan seorang alkemis. Benar Tetua Agung, pil ini aku dapatkan dari seorang teman di benua timur. Ling Jin menjawab keterkejutan dari pria tua itu lalu segera beranjak menghampiri Liu Bing. Biar aku saja. Tetua Yu Yin menyela saat melihat Ling Jin akan memasukkan pil itu ke dalam mulut Liu Bing. Hal ini membuat pemuda tersebut tersenyum simpul kemudian memberikan pil kebangkitan kepadanya. Tetua Yin, sejak kapan kau begitu peduli kepada Liu Bing? Tanya Tetua Wei Jun yang heran melihat perubahan sikap wanita itu karena menurutnya Tetua Yu Yin sangat dingin terhadap Liu Bing sebelum-sebelumnya. Diam kau, sahut Tetua Yu Yin sambil memasukkan pil itu ke dalam mulut Liu Bing. Tetua Wei Jun hanya dapat menelan ludahnya mendengar jawaban dari Tetua Yu Yin. Setelah pil kebangkitan tertelan oleh Liu Bing, kemudian Ling Jin menyalurkan energi emas ke perutnya untuk membantu ayahnya menyerap pil tersebut selama beberapa waktu. Proses penyembuhan mulai terlihat, tangan kiri Liu Bing yang telah hancur itu secara perlahan-lahan mulai tumbuh kembali. Kejadian itu tentu saja membuat semua yang berada di situ seketika tertegun. Baru pertama kali seumur hidup, mereka melihat secara langsung anggota tubuh yang hancur sebelumnya tumbuh kembali. Benar-benar layak disebut pil tingkat legenda. Tetua Wen Li bergumam sambil terus memperhatikan proses pertumbuhan tangan Liu Bing dengan wajah yang terlihat sangat kagum. Selang beberapa waktu, proses itu berakhir dan Ling Jin menyudahi penyaluran energi emasnya. Sisa-sisa energi kegelapan yang bersarang di dalam tubuh Liu Bing juga sudah menghilang sepenuhnya. Meski begitu, Liu Bing masih belum sadarkan diri namun Ling Jin memaklumi hal itu karena kondisinya yang masih sangat lemah. Mungkin beberapa hari lagi ayah akan siuman. Tetua Agung, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjaga ayah saya dengan baik. Ling Jin berkata sambil membungkukkan badannya namun segera ditahan oleh Tetua Agung yang Taoshan. Kau ini bicara apa nak Ling Jin? Sudah kewajiban bagi aliran putih untuk membantu sesamanya. Lagi pula, Kaisar juga turut andil besar dengan mengirimkan ahli-ahli pengobatan terbaik di benua tengah ini, ucap Tetua Agung yang Taoshan. Aku tetap merasa berterima kasih akan hal itu. Ling Jin menjawab sambil menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Tetua Agung yang Taoshan. Dia berpikir jika pria tua itu memang layak menjadi seorang Tetua Agung, tidak seperti Mu Yinfeng.
Mu Yinfeng, kalungku, Liner. Mengingat Mu Yinfeng membuat pemuda itu seketika teringat dengan rubah cilik adiknya. Lalu dia bertanya kepada Tetua Agung Yang Taoshan, Tetua Agung, di mana Liner? Ah, dia sekarang sedang berada di Istana Kekaisaran. Kaisar mengajaknya ke sana dikarenakan putra mahkota ingin bertemu dengan Liner. Tetua Agung Yang Taoshan berkata sambil tersenyum penuh arti. Putra mahkota. Ada urusan apa dia ingin bertemu adikku? Kalau sampai Liner kenapa-kenapa, akan aku ratakan istana itu. Ling Jin berkata dengan ekspresi wajahnya yang berubah sangat dingin. Hai kau ini, putra mahkota ingin bertemu dengan adikmu karena dia menyukainya. Tetua Wei Jun menyela saat mendengar perkataan pemuda itu. Ling Jin mengerutkan keningnya lalu bertanya, menyukai Liner? Sejak kapan? Kaisar bilang jika putra mahkota menyukai adikmu saat melihatnya di turnamen generasi berbakat beberapa waktu yang lalu sebelum peperangan terjadi, jelas Tetua Agung Yang Taoshan. Sudahlah Jiner, biarkan saja mereka. Lagi pula adikmu juga sudah mulai beranjak dewasa. Tetua Yuyin akhirnya turut berbicara agar Ling Jin mau mengerti. Baiklah jika Tetua Yin juga tidak mempermasalahkannya. Aku tidak menyangka ada laki-laki yang menyukai gadis pembuat onar. Sepertinya otak pangeran itu sedang bermasalah. Ling Jin berkata sambil menghela nafasnya. Perkataan pemuda tampan itu membuat semuanya tersenyum canggung dan merasa tidak berdaya. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Bahkan Tetua Agung Yang Taoshan saja tidak berani mengatai pangeran mahkota. Namun mereka tidak tahu jika Ling Jin lebih dari semua yang bisa mereka pikirkan. Sementara itu Bao Chun hanya berdiri diam mematung. Entah kenapa hatinya merasa sakit setelah mendengar perbincangan mereka mengenai putra mahkota dan Yin Meilin. Dadanya terasa sesak dan sulit untuk bernafas. Dia sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba merasakan hal ini di mana sebelumnya telah menganggap Yin Meilin sebagai adiknya. Liner. Bao Chun hanya bisa bergumam dalam hati. Dia merutuki dirinya sendiri dan merasa saat ini telah menjadi laki-laki yang begitu bodoh. Tanpa sadar, tangannya tergenggam dengan sangat erat selama beberapa saat. Wah, sepertinya semua sedang berkumpul di sini. Sebuah suara dari depan pintu kamar tiba-tiba saja terdengar dan mengejutkan mereka. Seorang pemuda tampan berambut biru berjalan menghampiri mereka dengan santai sambil memegang seguci arak. Long, Ling Jin berkata dengan wajah yang berubah cerah. Dirinya tahu jika sahabatnya yang satu ini akan baik-baik saja mengingat dia pernah menyaksikan kekuatan King Long sebelumnya. Bao Chun langsung merebut guci arak itu dan menenggaknya sampai habis lalu membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Praak. Seketika itu suasana menjadi hening. Semua pandangan mengarah kepada pemuda berambut merah itu dengan tatapan yang terlihat heran. Bao Chun menjadi salah tingkah karena tatapan mereka semua. Kemudian dia berkata, hahaha, maaf. Aku hanya terlalu bersemangat karena guru tampan telah datang. Dia segera bergegas menghampiri King Long dan memeluknya. Sementara pemuda berambut biru itu menghela nafas tidak berdaya. Apa kabar Jin? King Long bertanya begitu bergabung dengan mereka. Aku baik-baik saja Long. Kau kemana saja selama ini? Ling Jin balik bertanya. Saat turnamen itu tiba-tiba saja aku ada urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Jawab King Long berbohong sambil menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Cuner, apakah dia guru yang kau maksud itu? Tetua Wei Jun bertanya kepada Bao Chun karena merasa seperti pernah melihat wajah itu tapi dia lupa tepatnya di mana. Namun tiba-tiba saja Tetua Wen Li berseru. Kau buronan sekte pedang langit itu. Kalau iya memangnya kau bisa apa? King Long menjawab dengan santai. Saudara Li, sudahlah. Lagi pula kita semua tahu patriark sekte itu telah bekerja sama dengan aliran hitam. Jadi aku rasa kita lupakan saja permasalahan ini. Tetua Wei Jun berkata untuk menengahi mereka berdua. Dia berpikir jika patriark dan anaknya memang pantas mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Kau ini, memangnya kau pikir aku mau berbuat apa?
Aku kan hanya bertanya saja. Kau sendiri tahu jika aku juga tidak menyukai sikap patriark, sama sepertimu. Tetua Wenli mengelak membela dirinya. Kau, Tetua Wei Jun menjadi gemas mendengar jawaban dari Tetua Wenli yang kini sedang tersenyum penuh kemenangan. Jin, ayahmu. King Long tiba-tiba bertanya saat melihat Liu Bing sedang terbaring tidak sadarkan diri. Waktu itu dia terkena serangan dari Jenderal Iblis yang membantu aliran hitam saat peperangan. Tangan kirinya hancur akibat serangan itu. Tapi aku telah memberikannya pil kebangkitan. Ling Jin berkata sambil melipatkan tangan di depan dada. Pil kebangkitan, dari mana kau mendapatkannya? King Long bertanya untuk memastikan karena dia tahu hanya satu orang saja yang bisa membuat pil tersebut. Hanya seorang teman yang berasal dari benua timur, jawab Ling Jin singkat. Mendengar jawaban dari Ling Jin, King Long tidak mau percaya begitu saja. Namun hal itu akan dia pastikan lagi nanti. Sebab, dirinya juga mengetahui jika Dewa Obat telah pensiun dan sedang mengasingkan diri. Akan tetapi dia tidak mengetahui di mana dia berada saat ini. Ciner, apa rencanamu selanjutnya nak? Tetua Yuyin bertanya kepada Ling Jin. Aku akan kembali berlatih, Ibu. Ling Jin tersenyum hangat menjawab pertanyaan Tetua Yuyin dengan menekankan kata ibu. Ibu, semua yang berada di situ tersentak kaget mendengar pemuda tampan itu memanggil Tetua Yuyin dengan sebutan ibu. Apa Jiner adalah anak hasil hubungan gelap dari saudari Yin? Tapi, siapakah ayahnya? Tetua Wei Jun bergumam dalam hati sambil memegangi dagunya. Long Chun, kita pergi sekarang, ucap Ling Jin lalu menghadap ke arah Tetua Agung Yang Taoshan. Tetua Agung, aku titip ayahku. Kau tenang saja nak Ling Jin, kami akan menjaganya dengan baik. Berlatihlah dengan tekun. Aku yakin kelak kau akan menjadi sosok yang sangat disegani di daratan ini. Tetua Agung Yang Taoshan berkata sambil memegangi bahu Ling Jin. Terima kasih Tetua Agung, suatu saat aku akan membalas kebaikan Anda, kata Ling Jin sambil tersenyum. Tetua Agung Yang Taoshan menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan pemuda bermata emas itu. Tiba-tiba saja Bing Xie berseru dan beranjak mendekati Ling Jin, aku ikut. Kenapa kau mau ikut? Memangnya kau pikir aku mau pergi untuk bersenang-senang? Ucap Ling Jin, kau kan sudah berjanji akan menuruti syaratku itu, dan aku belum memberitahumu apa syaratnya. Bing Xie berkata tidak mau mengalah. Xie sudahlah, kau di sini saja menemani ibu. Tetua Yuyin menengahi mereka. Ibu, Bing Xie merajuk lalu menghentakkan kakinya dan kembali duduk di samping Tetua Yuyin. Sementara yang lainnya terlihat semakin kebingungan dengan adegan yang saat ini mereka saksikan. Baru saja Ling Jin memanggil Tetua Yuyin ibu, sekarang gadis itu juga memanggilnya dengan sebutan yang sama. Lalu mereka semua mulai merasa pening karena memikirkannya. Kalau begitu kami pamit undur diri. Ling Jin berkata kepada mereka semua dan menghilang dari tempat itu bersama King Long dan Bao Chun. Swoosh! Ling Jin, Bao Chun dan King Long muncul di atas puncak Gunung Ziyuan tempat di mana Yao Pin berada. Seperti biasa saat mereka bertiga menghampiri gubuk kecilnya, sang pemilik tidak berada di tempatnya. Lalu Ling Jin berteriak dengan menggunakan ki. Pak Tua, jika kau tidak mau menemui kami, akan aku bakar semua tanaman obatmu. Suara pemuda itu tidak hanya menggema di seluruh puncak Gunung Ziyuan, namun juga menggetarkan gunung tersebut. Tidak lama kemudian, Yao Pin muncul dengan raut wajah yang terlihat sangat kesal. Dia tidak menyangka jika pemuda bermata emas itu akan berhasil menggertaknya lagi. Sebagai seorang pensiunan Dewa Obat, Yao Pin sangat menghargai keberadaan tanaman tersebut. Bahkan dia merawat semua tanaman-tanamannya dengan penuh perhatian layaknya anak sendiri. Jadi dia takut apabila Ling Jin benar-benar akan membakar tanaman-tanaman obatnya. Kau, kenapa kau menggertakku lagi dasar berandalan? Yao Pin berkata begitu dia sampai di hadapan mereka bertiga. Aku minta maaf paman, tapi kupikir itu cara yang terbaik untuk memanggilmu. Hehehe. Ling Jin menjawab sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal.
Dia memanggilnya dengan sebutan paman untuk menjaga rahasia mengenai Yao Pin. Pemuda itu tahu jika King Long masih penasaran dengan sosok yang memberikannya pil kebangkitan. Maka dari itu sebelum berlatih dia mengajaknya menemui Yao Pin terlebih dahulu. Namun Lin Jin belum sadar jika King Long sudah mengetahui sosok tersebut begitu dia melihat Yao Pin. Singa langit. Yao Pin bergumam lirih saat dia melihat King Long yang saat itu menatapnya dengan canggung dan kakinya yang sedikit bergetar. Dewa obat, hamba mohon maaf karena tidak memberikan penghormatan kepada Anda. Hamba melakukannya karena ada rahasia besar mengenai Lin Jin yang belum saatnya dia ketahui. Hamba akan menjelaskannya nanti kepada Anda. King Long berkata kepada Yao Pin melalui telepati. Rahasia? Rahasia apa maksudmu? Tanya Yao Pin melalui telepati. Nanti hamba akan menjelaskannya kepada Anda dewa. Yang jelas, rahasia mengenai pemuda ini tidak boleh dia ketahui sekarang, jawab King Long. Yao Pin memejamkan matanya sambil manggut-manggut karena paham maksud dari King Long. Jadi dia menuruti perkataannya. Paman, kenapa Anda manggut-manggut sendiri? Apakah Anda sedang sakit? Bao Chun berkata dengan ekspresi wajah heran melihat Yao Pin manggut-manggut tanpa sebab. Tidak ada apa-apa. Ayo kalian masuk ke dalam gubukku. Yao Pin berkata lalu berjalan masuk ke dalam gubuknya diikuti oleh ketiga pemuda dengan warna rambut yang berbeda-beda dan terlihat meriah itu. Jadi, kali ini apa tujuan kedatangan kalian? Aku tidak menyangka kalian akan mengunjungiku secepat ini. Yao Pin berkata begitu mereka berada di dalam gubuknya. Paman, bolehkah aku minta teh lagi? Ucap Bao Chun sambil nyengir kuda. Yao Pin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tidak berdaya mendengar permintaan Bao Chun. Kemudian dia beranjak dari duduknya untuk membuatkan mereka teh. Sementara King Long menepuk jidatnya dengan pelan. Tidak lama kemudian Yao Pin kembali sambil membawa nampan kayu yang berisi 4 buah cangkir teh dan 1 kendi yang telah dia isi dengan teh racikannya. Mata Bao Chun berbinar saat melihat kendi tersebut. Setelah itu mereka berempat kembali berbincang sambil meminum teh tersebut. Lalu Lin Jin mengenalkan King Long kepada Yao Pin. Paman, perkenalkan ini adalah temanku King Long. Dia aku ajak ke sini karena sangat penasaran dengan pemberi pil kebangkitan yang paman berikan kepadaku beberapa waktu yang lalu. Yao Pin manggut-manggut mendengar perkataan Lin Jin perihal kedatangan mereka. Dalam hati dia sedikit kaget karena pemuda bermata emas itu menyebutkan nama singa langit yang tidak semua penduduk dunia dewa mengetahuinya. Akan tetapi apabila dia tahu bahwa Lin Jin telah mengucapkan nama itu di mana-mana, dia pasti akan muntah darah dan mimisan saat itu juga. Mereka berempat berbincang-bincang mengenai banyak hal pada saat itu sambil sesekali menyesap teh racikan Yao Pin yang kini menjadi favorit Bao Chun. Hingga pada akhirnya tibalah saat mereka berpamitan kepada Yao Pin untuk kembali ke benua tengah. Paman, kami pamit undur diri. Terima kasih atas jamuan yang telah paman berikan. Lin Jin berkata sambil membungkukkan badan diikuti kedua temannya. Kau dan King Long, kalian berhati-hatilah di perjalanan. Sedangkan kau bocah berambut merah, kau tetap tinggal di sini. Aku akan menjadikanmu sebagai muridku. Yao Pin berkata sambil melipatkan kedua tangannya ke belakang badan. Apa? Lin Jin dan Bao Chun kaget mendengar perkataan Yao Pin, namun tidak dengan King Long. Dia tahu betul kehebatan Yao Pin dalam hal bertempur. Di dunia atas, dia bahkan kenal baik dengan kedua leluhur dewa kakek Lin Jin. Bao Chun menolehkan pandangannya kepada King Long untuk meminta persetujuan. Karena selama ini, King Long lah yang menjadi guru bagi dirinya dan Yin Meilin. Tentu saja King Long mengangguk setuju karena dia berpikir jika Bao Chun akan lebih baik apabila dilatih oleh Yao Pin. Setelah mendapat persetujuan dari King Long, Bao Chun kemudian bersujud sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya yang baru sambil berkata, murid memberi hormat kepada guru. Dia benar-benar tidak menyangka akan diangkat menjadi murid oleh seorang dewa dan itu membuatnya sangat senang. Bangunlah, Yao Pin berkata sambil membantu Bao Chun berdiri dari sujudnya. Lalu murid barunya itu beranjak berdiri kembali.
Paman, kau berhati-hatilah saat mengajarinya nanti. King Long berkata sambil tersenyum penuh arti. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana harus menahan emosi setiap hari saat mengajari Bao Chun dan Yin Meilin, karena kedua muridnya itu benar-benar sangat susah untuk diatur. Apa maksudmu berkata seperti itu? Yao Pin bertanya dengan heran. Namun King Long tidak menanggapinya dan berusaha untuk menahan tawa sambil membayangkan akan seperti apa ekspresi wajah Yao Pin nanti begitu menghadapi sifat Bao Chun. Sementara pemuda berambut merah itu hanya tersenyum canggung. Paman, kami pergi dulu. Ling Jin kembali berkata kepada Yao Pin yang kemudian ditanggapi dengan anggukan kepala oleh pensiunan dewa obat tersebut. Lalu Ling Jin dan King Long menghilang dari tempat itu dan muncul di dalam jurang kematian. Hah, aku sangat merindukan tempat ini. Ling Jin berkata sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling jurang tersebut. Kau ini seperti sudah ribuan tahun meninggalkan tempat ini saja, sahut King Long. Ling Jin tidak menanggapi perkataan pemuda berambut biru itu dan hanya bergumam. Sudah saatnya berlatih kembali, tapi kalungku sekarang sedang dipakai Liner, jadi aku tidak bisa berlatih di dunia buatan kakek. Sedangkan aku belum mampu untuk membuat dunia buatan. King Long yang mendengar gumaman Ling Jin itu lalu menyunggingkan senyumannya dan berkata, kalau begitu kau berlatih saja di dalam dunia buatanku. Ling Jin mengerutkan keningnya mendengar perkataan King Long. Kemudian dia bertanya, memangnya kau bisa? Tentu saja bisa, Guru Ling yang mengajariku, jawab King Long berbohong lalu beranjak masuk ke dalam gua. Ling Jin yang penasaran dengan tingkah sahabatnya itu kemudian mengikuti di belakangnya. Sesampainya di dalam gua, King Long segera membuat beberapa gerakan tangan yang rumit lalu sesaat setelah itu muncul sebuah bola kecil yang berwarna putih transparan. Di dalam bola kecil itu terlihat sebuah daratan yang terdapat beberapa gunung, hutan dan danau yang sangat jernih. Beres. Sekarang kau bisa berlatih di dalamnya. Kau tenang saja, dunia buatanku ini perbedaan waktu serta tekanan gravitasinya sama dengan dunia buatan Guru Ling. Hanya saja luasnya belumlah seberapa bila dibandingkan dengan dunia buatan guru. King Long berkata begitu dia selesai membuat dunia buatan untuk Ling Jin berlatih. Ling Jin menganggukkan kepala menanggapi perkataan sahabatnya lalu segera masuk diikuti oleh King Long. Sesampainya mereka di dalam, entah kebetulan atau tidak tiba-tiba Seng Huo Quan muncul di atas kepalanya dan bersinar sangat terang sampai-sampai King Long harus menutupi kedua matanya akibat bias sinar emas yang dipancarkan Seng Huo Quan. Tidak lama kemudian, kitab Dewa Naga muncul dan mengambang di hadapan mereka berdua. Hal ini membuat mereka berdua terkejut karena tidak menyangka jika Seng Huo Quan bisa memanggil kitab Dewa Naga. Perlu diketahui bahwa meskipun di dunia atas King Long hanya berstatus sebagai penjaga gerbang Istana Langit, namun dia adalah seekor binatang dewa dan selain itu dua penjaga gerbang Istana Langit memiliki kekuatan yang setara dengan dewa-dewa biasa. Jadi dia juga bisa melihat ketika Seng Huo Quan muncul di atas kepala Ling Jin. Kini mereka berdua menatap sebuah kitab putih yang terdapat motif naga emas yang melilit dan bergerak mengelilingi kitab tersebut. Kemudian Ling Jin melukai jari tangannya dan meneteskan darah ke atas kitab Dewa Naga. Roarur, siluet naga putih raksasa bermahkota megah dan berzirah perang dengan seluruh tubuhnya yang diselimuti kobaran api putih, serta petir hitam yang berderak-derak keluar dari dalam kitab Dewa Naga begitu kitab tersebut terbuka. Siluet naga raksasa itu melesat ke atas dengan cepat lalu menguap dan menghilang. Lalu dari dalam halaman pertama kitab itu muncul huruf-huruf kuno yang melayang masuk ke dalam Seng Huo Quan. Namun anehnya, setelah huruf-huruf kuno di halaman pertama itu telah masuk semuanya, kitab Dewa Naga tertutup kembali kemudian berubah menjadi sinar dan masuk ke dalam Seng Huo Quan. Sepertinya memang harus menguasai jurus pertama dulu sebelum bisa membuka halaman selanjutnya. King Long bergumam sambil memegangi dagunya. Ling Jin menganggukkan kepala pertanda paham dengan maksud King Long. Lalu pemuda bermata emas itu segera membentuk sikap kultivasi untuk menyerap dan memahami jurus pertama dari kitab Dewa Naga melalui Seng Huo Quan.
bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.